Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu ya. Untuk pertemuan kali ini kita bisa diskusi ya berkaitan dengan materi lanjutan yang sebelumnya kita udah dibahas ya dari awal. Tapi sebelum melanjutkan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, bermunajat seraya memuji pada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberikan kelancaran. Amin. Mungkin dari setiap ini ya ada perwakilan dari peserta, silakan Bapak atau Ibu untuk memimpin doa ya. Mungkin Pak Dani atau Ustadzah. Kalau imamnya biasa bapak-bapak. Oh iya, silakan Pak Dani kayak Pak Dani. Ya. Belum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Berdoa sesuai dengan agama yang dipegangnya masing-masing, dimulai. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Terima kasih Pak Dani. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dengan alur yang pertama itu berdoa bisa diberikan kelancaran. Ya. Amin, amin, amin. Supaya merefleksikan ya Bapak dan Ibu dalam kegiatan kali ini kita mencoba untuk breakingnya ya. Mungkin ada perwakilan dari Bapak atau kalau misalkan saya sendiri mungkin tapi kalau memang misalkan dari Bapak nggak ada dari Ibu semangat ya. Ya kita kan sebagai guru ya dalam nanti pengaplikasian pembelajaran kali ini kita berkaitan dengan lagu-lagu ya walaupun istilahnya lagu zaman dulu ya kanak-kanak ya. Jadi mungkin saya sendiri ngambilnya liriknya saja ya. Siap. Dicoba dulu ya. Pak, coba Pak. Ya, dicoba. Ntar dimulai ya contohnya. Nah, ini lagunya kita coba dari Pelangi-Pelangi ya. Liriknya lagi lagu Pelangi-Pelangi. Ya, tapi dengan gerakan ya. Contoh ya. Tangan kanannya diangkat, digerak-gerakan. Tangan kirinya diangkat, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Mungkin Lagi Pak. Ya. Coba Bu Raisa ya untuk seni musik ini liriknya gimana? Gak apa-apa Pak, yang penting bisa ketawa. Oh iya. Ya. Coba ya. Coba. Oke, lagi. 1, 2, 3. Tangan kanannya diangkat, digerak-gerakan. Tangan kirinya diangkat, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Mengenang ya. Mungkin itu untuk nanti merefleksikan dalam kegiatan kali ini supaya nanti kita sedikit untuk menjaga imun ya dalam situasi seperti ini ya. Nah, sebelum melanjutkan ya, tadi berdoa udah, kita melanjut ke mungkin Bapak sedikit untuk menanyakan ya, saya sendiri untuk kabar dari semua. Gimana kabarnya Pak Dani dari Sukabumi ya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Ibu Prita ya, gimana kabarnya? Ya, Bu Raisa? alhamdulillah sehat. Ya, Bu Mariani ya? Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Nah, di dalam kegiatan kali ini ya mungkin saya sedikit untuk
merefleksikan ya dari kegiatan yang akan kita bahas untuk kali ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita kan sebelumnya udah membahas ya kegiatan materinya, yaitu diantaranya adalah berkaitan dengan apresiasi ya kerangka kurikulum dasar ya. Rangka. Nah nanti di sini ya kerangka ya. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing ya? Terutama di-sharing karena bahasannya udah di sebelumnya. Siapa kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sharing dari materi yang sebelumnya? Pak Dani atau Bu Mariani ya? Atau nggak ada? Oh, udah jelas ya. Oh iya, makasih. Untuk lanjutnya kita di materinya yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah mungkin nanti sebelum saya menayangkan untuk profil pelajar Pancasila, mungkin akan menanyakan ya atau mendiskusikan secara umum ya, apa itu profil pelajar Pancasila. Boleh istilahnya menggunakan bahasa sendiri ya. Boleh, silakan. Nah. Ya. Pak. Bahasa sendiri boleh. Kalau menurut saya, lihat dari profil pelajar Pancasila itu istilahnya sudah lama sih Pak ya. Jadi iya. Karakter yang harus ada di setiap peserta didik. Karakter yang harus timbul dari setiap pendidik. Kalau misalnya saya di SMK Pak, di SMK Kabupaten Sukabumi. Jadi memang penguatan karakter itu sudah dilaksanakan dari dulu. Kita Kutilas juga itu sudah ada penguatan karakter, cuman itu banyak karakter, ada 20 karakter kalau tidak salah. Kalau di sini hanya 6 ya Pak ya, 6 ya. Iya betul. 6 karakter berarti ada penyederhanaan dari setiap karakter. Jadi sekali lagi P3 atau profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah karakter yang harus ditanamkan dan dikuatkan pada peserta didik. Itu Pak, mungkin pemahaman saya Pak. Iya, terima kasih Pak Dani ya. Ya walaupun mungkin dulu ada yang hanya menerapkan di mapel tertentu ya Pak ya. Betul, Pak. Penerapan karakter di, istilahnya misalkan di PAI atau di PKN ya. Betul. Nah supaya lebih jelas mungkin saya akan menayangkan ya slide berkaitan dengan materi profil pelajar Pancasila. Izin share ya, Bapak Ibu. Ya Pak. Bentar. Gimana Bapak Ibu? Udah kelihatan? Belum Pak. Udah? Ya. Nah, ini saya mencoba untuk di PowerPoint untuk materi profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sebelum mengadakan kegiatan ya, mungkin nanti kita bisa menerapkan untuk peserta didik juga berkaitan dengan komitmen ya Pak ya, sebelum nanti di dalam pembelajaran supaya apa kegiatannya nanti di kegiatan pembelajaran ada catatan buat peserta didik ya. Misalkan seperti menghargai sesama ya, mohon maaf ini salah ketik ya, sesama peserta dalam situator untuk kegiatan. Yang berikutnya, satu bicara, semua mendengarkan, terkecuali ada pengajuan ya yang akan ditanyakan. Yang berikutnya, tepat waktu. Alhamdulillah untuk kegiatan kali ini kita tepat waktu ya. Yang selanjutnya, berpartisipasi aktif. Tadi juga udah dicontohkan sama Pak Dani ya, seperti aktif yang menjawab walaupun itu pelemparan dari saya sendiri dan yang lain juga alhamdulillah merespon dengan apa yang akan dibahas. Yang berikutnya fokus pada sesi pembelajaran. Nah di sini sebetulnya dalam fokus tersebut itu materinya kira-kira apa supaya bisa dipahami dari materi yang akan disampaikan. Sama peserta didik juga sama supaya
hal tersebut itu mudah buat mereka nanti dipahami apa yang akan disampaikan, baik itu dari materi per materinya atau bab per bab. Ya, kita lanjut. Di sini tujuan pembelajaran dalam profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama, peserta memahami materi profil pelajar Pancasila. Mungkin tadi secara ini mungkin harus dari peserta didik sendiri setelah nanti belajar profil Pancasila tersebut itu peserta bisa memahami. Jadi bukan hanya teori saja, tapi harus sampai bisa memahami. Yang kedua, peserta didik menganalisis profil pelajar Pancasila. Nah, ini penerapannya ya. Untuk outputnya, peserta didik menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Ya, kalau menjelaskan mungkin anak tersebut itu sudah paham betul dengan apa yang seharusnya di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang selanjutnya, peserta mengimplementasi penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, ini mungkin disesuaikan di lingkungannya ya, karena nanti ada beberapa elemen dari profil pelajar Pancasila tersebut. Ya. Nah, dilanjut. Nah, di sini mohon maaf, sebelumnya di sini dalam bahasan ya untuk lanjutan profil Pancasila. Ya, kita membahas yang sebelumnya adalah materi kerangka kurikulum yang tadi saya sampaikan di pembukaannya di awal, kerangka kurikulum. Di sini kerangka kurikulum adalah memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental yaitu kurikulum. Kenapa? Di dalam kegiatan pembelajaran ujung tombaknya ada di kurikulum ya, di satuan pendidikan tersebut itu ya. Kalau istilah bahasa anatomi itu jantungnya ya, betul gitu bukan Pak Dani? Ya. Kurikulum itu jantungnya. Jantungnya sekolah. Iya, kalau anatomi ya. Roh dari sekolah, Pak. Iya. Lanjut ya. Di sini kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu mempelajari dengan paradigma baru. Nah, jadi jangan stuck di situ aja. Jadi harus jangan statis ya, dinamis dalam kurikulum. Jadi ada kemajuan atau perkembangan yang disesuaikan dengan satuan pendidikan itu sendiri ya. Maka di sini dan butuhlah kurikulum sekolah ya untuk salah satunya penggerak ya, yaitu pusat keunggulan. Mungkin perbedaannya nanti di administrasi, walaupun secara tujuan mungkin sama ya dalam kegiatan pembelajaran untuk berikutnya. Yang selanjutnya mungkin ada sedikit untuk pertanyaan atau diskusi ya di sini berkaitan dengan nanti bahasan yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab apa yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin tadi yang sudah disampaikan ya Pak Dani, mungkin ada yang menambahkan dari peserta yang lain. Yang kedua, bagaimana profil pelajar ideal di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang akan menambahkan Bu, Pak, atau menjawab di profil pelajar Pancasila tersebut. Mungkin Mungkin dari Bu Raisa. Bu Raisa. Ya. Dari Bu Raisa. Ini menambahkan saja ya. Di sini kan ada profil pelajar Pancasila yang saya pahami kemarin dari materi yang sudah diberikan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin ya. Ya, 6 elemen. Ada 6 elemen. Yang pertama itu IMTAK ya Pak. Iya, betul. IMTAK. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri.
Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Kreatif. Tuh. Iya, Saya betul. paling suka poin yang keenam ya, kreatif, karena anak itu harus kreatif. Kreatif. Gitu. Kreatif Betul, tanpa batas. digali potensi. Oh, Berkarya itu kreatif, tidak Iya, ada batas ya. Iya. enggak. Digali. Iya, terima kasih Bu Raisa, betul. Ya, di sini kita akan menjelaskan ya. Yang tadi Bu Raisa jelaskan ya, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, nilai-nilai luhur di sini karakter yang tadi harus diterapkan oleh semua peserta didik ya. Nah, betul yang tadi berasa juga sama. Di sini ada profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kalau tadi bilang Bu Raisa, gotong royong nggak apa-apa, tidak merunut ya, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Mungkin di sini untuk guru ya, seni, kalau dulu seni budaya, kalau sekarang seni pasti mengarahnya terhadap kreatif. Nah, kreatif di sini menggali potensi anak supaya memunculkan bakatnya yang terpendam. Kalau istilah Mbak Dani begitu ya, Mbak Dani, terpendam ya. Ekspresikan terhadap karya ya. Sesuatu yang positif. Ya, betul. Sesuatu yang positif. Nah, itu harus digali betul. Potensi anak itu harus digali ya. Walaupun tidak kelihatannya orangnya pendiam, mungkin di situ ada dari segi pendiam tersebut itu anak punya potensi. Cuman belum ada wadah atau tempat atau sarana yang menjadikan sebagai luapan emosional dari anak itu sendiri ya. Yang selanjutnya di sini ada penjelasan dari yang tadi ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada akhlak ya, beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, mungkin dari Bapak, Ibu, dari contoh-contoh di sini bisa menerapkan nanti terhadap anak. Misalkan akhlak beragama. Nah, akhlak beragama mungkin di sini ketika kita contoh misalkan di sekolah mayoritas misalkan beragama Muslim. Nah, beragama ya. Salah satunya ada dengan sesama Muslim ketika beribadah, misalkan di masjid ada yang sholat, kita jangan berani-berani untuk melewati atau di jalan di depan orang yang lagi sholat. Mungkin ke agama yang lain, non Muslim, mungkin harus seperti apa ya, ada toleransi. Nah, yang kedua akhlak pribadi ya, itu karakternya seorang. Akhlak kepada manusia mungkin sesama, akhlak kepada alam, kita jangan sampai misalkan merusak alam, mencemari alam gitu ya. Mungkin nanti alam tersebut itu kalau dari pengajar seni itu bisa menjadikan sebagai objek atau inspirasi ya untuk berkarya seni. Ya, berkarya seni misalkan seperti contoh seni rupa, gambar 2 dimensi. Ya, misalkan seperti itu. Nanti anak bisa dibawa keluar dan menjadikan alam tersebut itu menjadi tempat inspirasi. Ya, seperti itu. Yang berikutnya akhlak bernegara. Nah, ini mungkin akhlak bernegara sebagai pelajar berikutnya di pendidikan di bawah naungan pemerintah harus bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Gitu. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya berkebinekaan global. Di sini berkebinekaan global
pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keragaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, mungkin di sini dari semua peserta ya, tapi kalau di kelompok ini nggak ada yang dari luar provinsi Jawa Barat ya, Bapak Ibu? Nggak ada Bu. Ada saya. Oh iya Provinsi Bu. Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Jadi keragaman benar-benar global itu ya Bu ya. Mengenal ya budaya-budaya daerah. Nanti bisa sharing ya Bu berkaitan dengan budaya daerah. Misalkan daerah Ibu apa namanya alat musik tradisionalnya mungkin ya. Terus dalam kegiatan sehari alat perkakas, terus musik, mohon maaf, lagu-lagu tradisional gitu ya, atau misalkan pakaian adat dari tradisional, kegiatan misalkan seperti untuk apa namanya, mohon maaf, misalkan seperti kegiatan yang sakral gitu ya Bu ya, yang sakral gitu, itu memakai pakaian adat apa, bahkan harus menggali sampai arti filosofi dari pakaian tersebut gitu kan, punya ciri khas. Nah, alhamdulillah kita kan di negara Indonesia ya beberapa provinsi mempunyai keragaman khas ya. Ya mulai dari bahasa gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan dari kelompok ini bahasa Ayano memakai bahasa Sundanya. Anggo bahasa Sunda Bu, Ibu tengartos gitu ya. Harus sharing ya Bu ya. Karena kita bukan global ya. Nah tujuannya untuk apa? Untuk mencapai berkebinekaan global. Pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya ya, berkomunikasi dan berinteraksi antara budaya, berekspresi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Mungkin Ibu cerita salah satu contoh lagu daerah atau alat musik atau pakaian adat, mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan contohnya perbedaan dengan sarang Kang Dani intinya Kang Dan. Mungkin apa Bu? Kalau di itu ada kebaya ya. Iya. Sunda cenaya kebaya pakai cenah Bu. kebaya. Tapi Kalau di sana kalau pas acara adatnya pakai pakaian lambung. oh, Pakaian apa Bu? Namanya pakaian lambung. Lambung. Itu untuk kegiatan apa Bu? Misalkan seperti kegiatan yang sakralnya. Pas acara kitanan. Oh, terus gitanan. acara-acara itu pakai ada acara di misalnya acara sakral yang pokoknya dipakai pada acara-acara sakral itu dipakai oh iya Bu. Ini dah pakaian lambungnya. Sedangkan kalau musiknya dipakai kalau yang sakral namanya apa ya? Kalau yang biasa namanya gendang belik, kalau gendang belik itu gendang yang besar, belik itu besar. Oh, belik besar ya. Kalau yang sakral musiknya itu apa namanya ya Pak yang ini? Tawa-tawa. Itu yang disakralkan. Daripada tadi orang Sunda kayak kabaya cenanya. Terus no anggian acuk hidungnya pada ninya. Sok dianggo cenah eta salah satu perbedaan ya dari pakaian adat setiap daerah. Mungkin di situ punya makna filosofi yang berbeda ya di situ. Itu mencirikan khas daerah masing-masing. Nah, itu berkebinekaan global. Yang berikutnya mandiri. Nah, itu ya. Untuk mandiri, sadar atas kemampuan dirinya. Jadi, ingin menampilkan, memperlihatkan apa sih yang ada di, nanti kalau misalkan kita ke peserta didik, dari peserta didik sendiri, ya. Untuk memperlihatkan, ya. Karena setiap siswa mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, bisa mengendalikan emosi. Nah, di sini mungkin kalau pembelajaran di seni pengendalian emosi
itu apa contoh penerapan kalau di salah satu seni seperti teater ya, pertunjukan? Bisa Pak di teater. Ya, iya betul. Tapi kalau misalkan dalam perilaku, dalam kegiatan sehari-hari, misalkan seperti di seni rupa, pamidina emosi teh peta ngendalian emosi ulah dugikeun kan parebut alat gitu, tapi parebut tempat. Nah, jadi peserta didik harus bisa mengendalikan emosinya seperti itu, yang mandirinya. Jadi supaya jangan sampai menjadi kebutan dengan temannya gitu ya. Yang berikutnya mengetahui apa yang perlu dikembangkan dalam dirinya. Nah, jadi di sini mengetahui apa yang perlu dikembangkan. Jadi yang punya persepsi bisa mengembangkan dirinya untuk menggali jati diri itu sendiri. Yang berikutnya mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, mungkin dalam pembelajaran anak-anak berpikirnya tujuan tersebut itu tercapainya nilai gitu ya. Walaupun kita itu kan dari nilai itu kan mudah ya Pak, Bu, mencari nilai itu gampang asalkan ada proses dan hasilnya gitu ya disesuaikan. Nah, dilanjut ya Bu, Pak. Yang berikutnya gotong royong. Nah, di sini tuh gotong royong selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, di sini sikap positif ya, berkolaborasi. Jadi satu sama lain harus saling membantu. Ya, dilanjut. Peduli dan menghargai pendapat orang lain. Boleh tadi karakternya untuk kritis, tapi jangan kritis tersebut itu untuk menjatuhkan temannya. Atau bahasa sekarang ada yang dibilang membuli ya. Betul, Pak. Membuli, cenah gitu ya. Ku bahasa ge cenah sok rada susah menjadikan sebagai masalah ya untuk membuli anak atau membuli peserta didik yang lain. Yang berikutnya peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini maksud peka tersebut itu kalau dalam perilaku mungkin nanti kalau misalkan kita tatap muka ya untuk kegiatan di sekolah, bisa lagi kegiatan sekolah. Nah, di lingkungan sekitar itu misalkan contoh lagi lewat gitu kan, jalan ada barang atau misalkan seperti apa ya, sampah-sampah seperti itu harus peka ya. Jadi harus dibuang, jangan sampai disuruh. Ya, walaupun bilangnya kata siswa itu, Pak kan ada carakanya. Mungkin carakanya tadinya udah bersih-bersih, mungkin dari tumbuhan tersebut itu ada daun yang berguguran. Nah, itu. Tapi dari peserta didik harus ditekankan mereka itu istilahnya punya nilai rasa memiliki terhadap lingkungannya. Kalau udah punya nilai rasa memiliki, jadi seolah itu punya sendiri. Biasanya kalau punya sendiri, barang apapun dia jaga, gimana pun terjadinya. Atau misalkan apapun nanti menjadi sebab kerusakan, misalkan dia akan menjaga terhadap bendanya sendiri atau barangnya sendiri. Yang selanjutnya, mau berbagi dalam segala hal. Nah, di sini mencapai keberhasilan bersama. Tapi berbagi di sini mungkin ke peserta didik harus diberi pemahaman, memberinya dalam tanda kutip. Misalkan lagi ujian, jangan memberikan jawabannya. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi berbaginya bukan di segi itu, tapi di segi-segi yang lain, mungkin bisa memberikan kalau dalam pembelajaran memberikan referensi ya, baik itu bukunya, baik itu modulnya, atau secara penjelasan dari individunya, itu bisa seperti itu. Pak Dede, ya mungkin gitu. Gimana Pak Dani? Kalau di kegiatan seni mungkin gotong royong tuh masuknya ke kalau di sekolah itu ada pentas misalkan ya. Iya betul ada pentas. Jadi dipikir panitia ya Pak Dani ya. Nah, di situ anak-anak mungkin bergotong royong untuk membuat sebuah ini ya, background atau set pamor. Termasuk ke gotong royong dalam hal kegiatan seni mungkin ya, Pak. Betul seperti itu. Jadi mungkin di dalam kegiatan anak-anak bisa kalau misalkan kegiatan penyelenggaraan sekolah mungkin ada kepanitiaannya. Jadi dibagi sesi misalkan untuk
mendekor. Nah, dicarilah peserta didik itu siapa yang bisa atau jago di dalam pembuatan dekorasi, disesuaikan dengan cerita ya. Yang berikutnya propertinya, mungkin propertinya apakah ada di sekolah atau propertinya harus istilahnya menyewa mungkin ya, itu bisa bergotong royong. Jadi saling membantu satu sama yang lain. Nah, cuman di sini di dalam gotong royong tersebut itu kalau udah dibentuk kepanitiaan seperti untuk peserta itu harus mengerjakan tugas individunya dulu. Kalau udah selesai tugas individu barulah bisa membantu gitu. Jangan sampai nanti kembali lagi ke elemen yang tadi. Jadi mengkritisi gitu ya. Jadi dikritik ke teman, kamu kan udah disuruh tugasnya ini, kok kenapa belum selesai udah membantu orang lain gitu. Apakah itu tidak mampu dari anak yang disuruh itu atau memang ada temennya gitu. Biasanya anak-anak suka kalau dibikin kepanitiaan itu ada temannya di sana, teman dekat pengennya di sana gitu kan. Biasa seperti itu enggak Bapak Ibu? Ya, betul. Betul. Biasanya ya, ketika kerja kelompok biasanya dibagi kelompok sama Bapak Ibu, ketika udah dibagikan dia mengajukan, Pak, Bu, gimana kalau saya dengan tadinya dengan si A, pengen dengan si B gitu. Nah, kalau kita kan sebagai nanti pengajar, mungkin udah di komitmennya membagikan kelompok, tugas sudah jelas, nah disitulah pengerjaan diproses untuk kegiatannya. Nah mungkin itu untuk di gotong royong. Mungkin sebelum dilanjut ke bahasan lain, ada yang ingin menambahkan mungkin dari Bapak dan Ibu, silakan. Baik dari tadi segi beriman ya, terus untuk mandiri, terus untuk berkebinekaan global. Mungkin dari Pak Dani, Bu Raisa, atau Bu Mariani, atau Bu Prita, silakan. Udah cukup, Pak. Cukup? Oh iya. Dilanjut ya. Siap, Pak. Lagi. Nah, yang terakhir, kreatif. Yang tadi yang bilang Bu Raisa ya, untuk seni, di sini kreatif, menggali ya. Di sini mampu memotivasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat, tidak malu untuk mengutarakan ide-ide ya, mengutarakan ide-ide ya di kreatif tersebut itu. Jadi jangan takut salah, mungkinnya seperti itu ya Bapak ya Ibu. Jadi jangan takut salah untuk berkarya. Silakan sesuai dengan pemahaman dari anak-anaknya. Nah mungkin Bapak Ibu itu bahasan di profil pelajar Pancasila yang tadi saya sampaikan, mungkin ada tambahan atau misalkan ada yang lain, silakan sebelum nanti diakhiri kegiatan bahasannya. Ada Sudah yang cukup dipahami. Sudah cukup. Terima kasih, mudah-mudahan nanti di dalam kegiatannya bisa kita mengaplikasikan. Pak, mungkin ya gimana Pak Dani? LK profil Pancasilanya belum di-share, nanti di mana Pak, di WA atau di mana di-share-nya? Oh ya, profil pelajar Pancasila nanti ya. Iya Pak, nanti di ini kan untuk ya, kan, profil pelajar Pancasila. Ya boleh nanti di grup. Ya. Karena ya mungkin segitu. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, jadi sekali lagi untuk profil pelajar Pancasila di sini adalah ada alur untuk kegiatannya ya. Jadi 6 elemen tadi. Ya, imtak. Terus apalagi tadi global, kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Ya. Mungkin segitu aja dari pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaat ya untuk menghasilkan nanti kegiatan belajar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.